Halo semua, kembali lagi di Frogger Devs. Di video ini saya akan bahas tentang beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para programmer pemula, terutama dalam membuat REST API. Di video ini kita akan bahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dan bagaimana solusinya agar kalian menghindarinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan komen video ini kalau kalian punya pendapat lain. Jangan lupa juga share dan subscribe channel ini. Yang pertama adalah naming convention. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh para programmer pemula adalah tidak mengikuti convention penamaan yang baik. Saat membuat REST API, sangat penting untuk kalian mengikuti konvensi penamaan yang konsisten. Sebagai contoh, bisa menggunakan style camel case untuk nama kelas dan metodenya. Serta kalian bisa juga menggunakan nama yang jelas dan deskriptif untuk endpoint API kalian, sehingga para pengguna endpoint kalian itu bisa lebih mudah memahaminya. Dan hindari penggunaan singkatan atau singkatan yang tidak jelas, dan pastikan penamaan Anda mudah dimengerti oleh orang lain. Di sini saya punya contohnya untuk naming convention-nya. Ini adalah contoh pertama yang buruk ya. Di sini ada penggunaannya get product, padahal di sini routingnya sudah diarahkan ke produk, tetapi masih menggunakan endpoint dengan nama get product. Nah, ini buruk. Harusnya kalian itu menggunakannya seperti ini, langsung saja menggunakan produk sehingga tidak perlu di routing kembali, karena di routing controllernya itu sudah menggunakan endpoint produk, sehingga kalian tidak perlu routing lagi dengan nama yang spesifik, karena nama get harusnya sudah menempel di dalam metodenya, sehingga kalian tidak perlu lagi membuat routing name-nya menjadi get product. Kemudian yang kedua, get product by ID, kemudian ikuti dengan nama parameter value-nya. Penamaan seperti ini kurang tepat karena get itu adalah sebuah method name atau nama metode yang seharusnya tidak perlu diikuti. Sehingga untuk case seperti ini, solusinya adalah kalian cukup menggunakan routing dengan product ID. Atau karena di atas sudah di routing menggunakan produk, sehingga ini kalian bisa hapus. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi product/id. Yang berikutnya adalah get product by id versi 1/id value-nya. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Tadi kembali saya jelaskan di awal adalah menggunakan get. Get ini adalah bagian dari metode. Kemudian cukup buatkan saja produk menggunakan id seperti contoh yang kedua tadi. Jadi solusinya adalah kalian pisahkan versioningnya itu di depan. Jadi bisa kalian gunakan untuk versi 1, versi 2, dan seterusnya. Di sini solusinya adalah menggunakan versi 1 slash nama endpoint-nya produk, kemudian by value ID-nya. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. V1 produk diikuti dengan nama value ID-nya. Berikutnya adalah contohnya seperti ini. Users by product ID slash value ID-nya. Nah, ini kurang baik. Kenapa? Karena di sini kurang mudah dipahami. Di sini yang dimaksud adalah ingin mendapatkan list dari user berdasarkan produk ID-nya. Untuk memperbaikinya, caranya seperti ini. Kalian tinggal routing berdasarkan produknya, kemudian ID dari produk tersebut, lalu dapatkanlah list dari usernya. Sehingga di sini bacanya adalah endpoint ini akan mendapatkan list dari user berdasarkan produk ID sekian. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian masih belum paham, kalian bisa komen ya. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Kesalahan kedua dari programmer pemula adalah HTTP method yang tidak tepat. Di sini saya sudah punya contohnya. HTTP method yang tidak tepat adalah contohnya seperti ini. Kalian ingin menyimpan user atau apapun endpoint-nya. Katakanlah kalian ingin menyimpan atau membuat sebuah entity, tapi kalian gunakan get. Dan ini menjadi kesalahan yang fatal dan biasanya umum jika kalian juga menggunakan jQuery atau JavaScript. Jadi, jangan pernah lagi gunakan method get untuk melakukan penyimpanan. Jadi, kalian harus merubah HTTP get-nya hanya untuk mendapatkan get. Jadi gunakan HTTP get untuk fetching data atau fungsi get all data. Dan kalau kalian ingin menggunakan endpoint-nya ingin digunakan untuk menyimpan data, kalian bisa rubah menjadi HTTP post. Jadi kalian gunakan HTTP get untuk mendapatkan data dari sebuah endpoint. HTTP post kalian untuk membuat atau create atau menyimpan sebuah data. HTTP put kalian gunakan untuk mengupdate atau edit sebuah data. Dan HTTP delete kalian gunakan untuk menghapus sebuah data. Nah, perbedaannya
dalam HTTP post, kalian harus menggunakan body ya, form body. Ini bisa kalian ganti juga dengan sebuah kelas. Jika value yang kalian kirim itu bukan berupa string, tapi berupa JSON string. Nah, kalian bisa gunakan sebuah kelas sehingga nanti akan otomatis dia terconvert dari sebuah string ke dalam sebuah kelas. Jadi form body ini kalian bisa gunakan juga sebuah kelas ya. Kemudian untuk put itu gunakan parameter juga ID-nya, karena HTTP put itu kita gunakan untuk melakukan perubahan di dalam sebuah data. Nah, untuk melakukan perubahan sebuah data, kita harus melakukan pengecekan dulu apakah data yang akan dirubah terdapat di dalam sebuah database kita atau sudah terdaftar. Jika belum ada, tidak akan bisa dirubah sehingga dia harusnya masuk ke dalam post. Tapi kalau dia ada, maka dia bisa melakukan perubahan. Maka dari itu, HTTP put ini diharuskan menggunakan parameter ID-nya. Kemudian diikuti dengan parameter dari sebuah value-nya yang akan dirubah. Kemudian untuk delete itu juga diikuti dengan parameter ID. Karena kita harus mencari tahu sebuah data yang akan dihapus di dalam database itu sesuai atau tidak, atau terdaftar atau tidak di dalam database tersebut berdasarkan ID yang kita kirim. Apakah kalian punya pendapat lain di kesalahan kedua? Silahkan komen ya guys. Kesalahan selanjutnya adalah tidak menggunakan kode status HTTP yang benar. Kode status HTTP digunakan untuk memberikan informasi tentang status permintaan kepada klien. Pastikan mengembalikan kode status yang tepat sesuai dengan hasil permintaan API. Di sini saya sudah punya contoh API yang menggunakan status code-nya yang sesuai. Jika kalian menggunakan metode get, ini kalian bisa kembalikan 200, itu untuk oke ya. Jika sukses, kalian bisa kembalikan statusnya 200. Bisa juga kalian tambahkan dengan 500 jika itu adalah internal error. Untuk mengembalikan status 200, itu caranya tinggal panggil saja fungsi oke yang dimiliki oleh ASP.NET Core MVC-nya, kemudian return hasilnya. Di sini adalah list of product yang saya gunakan, jadi tinggal return oke, kemudian diikuti dengan list dari produknya. Jadi untuk metode get ini pastikan kalian menggunakan 200 ya, dan jika kalian ingin handling errornya itu bisa menggunakan 500. Kemudian untuk get by ID, jika sukses itu kalian kembalikan 200 dan juga kalian gunakan untuk not found dengan kode 404. Selain itu tentu kalian juga bisa gunakan untuk internal error atau 500. Caranya adalah kalian harus periksa dulu apakah ID yang dikirim sebagai parameter itu terdapat di dalam sebuah list kita atau dalam database kita. Kalau memang terdapat di dalam database kita, kita bisa proses ke proses selanjutnya. Tapi jika tidak ditemukan, kalian langsung kembalikan not found atau 404. Ini dinamakan early return principle. Jadi kalian harus segera kembalikan returnnya jika datanya tidak ditemukan, sehingga kalian tidak perlu mengecek proses lainnya. Jika sukses, maka kembalikan dengan memanggil fungsi oke diikuti dengan value yang akan dikirimkan ke klien. Kemudian untuk metode post atau HTTP post, jika sukses, kalian kembalikan 201 atau created. Dan kalian juga gunakan status code 400 atau BET request jika value dari parameter yang dikirim itu tidak sesuai. Di sini saya contohkan menggunakan model set is valid. Tapi kalian juga bisa lakukan pengecekannya jika produknya sama dengan 0. Jadi bisa ditambahkan seperti ini ya. Product is null. Nah, ini returnnya adalah BET request. Jika sudah valid parameter yang dikirim, kalian bisa proses apakah ID-nya di sini auto increment atau tidak. Jika tidak auto increment, kalian harus masukkan manual ya. Ini sesuai dengan pengaturan yang kalian buat di entity kalian atau di database kalian. Kemudian tambahkan produknya ke dalam list dan simpan. Nah, jika sudah selesai dan sukses, kalian kembalikan statusnya 201 dengan cara memanggil fungsi created at root, kemudian API-nya apa. Di sini contohnya default API, jadi kalian bisa gunakan API yang ada di sini ya. Jadi sesuaikan dengan HTTP get ini. Jadi arahkan routingannya ke dalam fungsi ini. Jadi disesuaikan dengan controllernya atau endpointnya. Ini kalian bisa ganti dengan endpoint kalian. Seperti contohnya misalkan API produk gitu ya. Nah, ini yang sesuai ya dengan kontrol kalian. Kemudian diikuti juga dengan value-nya, objek dari value-nya berupa ID. Kemudian ada value hasil dari simpanannya, atau bisa juga kalian langsung panggil dari parameter yang dikirim. Jadi status 201 diikuti dengan value-nya ya. Bisa kalian get dari list ataupun database yang kalian simpan, ataupun langsung kalian kembalikan dari parameternya.
Selanjutnya ada metode untuk put atau update. Untuk metode put biasanya saya gunakan 200. Jika sukses, saya gunakan 200. Jika tidak ketemu, saya gunakan 404 dan jika get request, saya gunakan 400. Jadi yang wajib kalian gunakan di sini ada 3 status, yaitu sukses dengan kode 200, not found dengan kode 404, bad request dengan kode 400. Bisa juga kalian tambahkan dengan internal error ya. Kalian bisa gunakan try catch dan kembalikan internal error dengan kode 500. Di sini contohnya saya gunakan pengecekan untuk parameternya apakah valid atau tidak. Kalian bisa juga gunakan dengan cara seperti ini ya. Jika produknya is null, maka dia bisa kembalikan bad request. Kemudian jika itu tidak null atau sesuai parameternya, kalian bisa lakukan pengecekan terlebih dahulu ke dalam list ataupun database kalian. Apakah ada ID yang dikirim di dalam list kita. Jika tidak ada, kalian langsung kembalikan statusnya not found, return not found. Tapi jika ada, kalian bisa panggil datanya, kemudian kalian return oke 200. Bisa juga kalian langsung panggil produknya ya. Jadi kalian bisa juga langsung panggil jika sukses atau jika berhasil diupdate datanya, kalian bisa juga return oke, kemudian kalian panggil value-nya, produk dari atas atau dari parameter ataupun dari existing produk. Selanjutnya ada delete. Untuk metode delete itu biasanya saya gunakan adalah 204 atau no content dan juga not found dengan kode 404. Jadi untuk delete ini pasti akan kita cek dulu ke dalam sebuah list atau database kalian apakah parameter yang dikirim atau ID yang dikirim itu terdaftar di dalam sebuah list kita. Jika itu terdaftar, maka bisa kita proses selanjutnya untuk penghapusan. Tapi jika tidak terdaftar, kalian harus kembalikan not found atau 404. Dan jika ada listnya, kalian langsung hapus dari listnya berdasarkan ID yang kita dapatkan tadi. Nah, setelah dihapus, kalian kembalikan saja no content atau 204. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham untuk menggunakan status code? Jika kalian punya pendapat lain, tolong komen ya di bawah ini. Kesalahan berikutnya adalah tidak memanfaatkan cache dengan baik. Cache adalah mekanisme yang dapat meningkatkan performa aplikasi dengan menyimpan data respon API yang sering digunakan. Jadi pastikan Anda menggunakan cache yang tepat ya pada respon API. Nah, biasanya saya gunakan di dalam metode get saja. Ini bisa mengurangi beban server dan meningkatkan kecepatan respon dari sebuah API. Saya biasanya gunakan cache-nya itu hanya untuk get ya, bukan untuk update ataupun create ataupun delete. Karena biasanya yang butuh resource besar itu adalah get. Caranya cukup mudah, kalian bisa gunakan output cache selama berapa lama durasinya, bisa 60 detik, ini dalam second ya. Bisa selama 60 detik ataupun kalian bisa atur lebih lama lagi. Jika kalian menggunakan microservices, kalian juga bisa menggunakan Redis untuk cache-nya ini ya. Jadi kalian bisa pilih apakah temporary seperti ini di memori menggunakan output cache seperti ini atau kalian bisa gunakan Redis. Kalian bisa lihat untuk output cache-nya ini punya beberapa atribut juga ya. Jadi duration ini dalam second, kemudian ada no store. Jadi untuk no store ini kalian bisa melakukan pengaturan apakah harus di cache atau tidak. Kemudian ada vary by query key. Jadi bisa kalian tentukan query key-nya yang akan menggunakan cache. Kalian juga bisa atur dengan header name-nya atau juga bisa dengan by root value name-nya dan ada policy name-nya. Jadi ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk melakukan pengaturan output cache-nya ini ya. Jadi untuk by query itu nanti spesifik terhadap query tertentu itu akan dilakukan cache atau by header name ataupun by root name ataupun bisa juga menggunakan policy name-nya. Itu dia ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh programmer pemula dalam membuat REST API. Sini contohnya adalah menggunakan .NET C#. Ada satu tambahan lagi tips buat kalian, yaitu adalah optimasi. Dalam API ini, kalian wajib mengoptimasi coding kalian. Karena dengan kalian mengoptimasi coding kalian, ini akan membuat performa API kalian menjadi lebih cepat dan efisien. Ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Contohnya adalah seperti jangan gunakan looping berulang-ulang kali atau looping bertingkat. Itu bisa membuat respon time dari sebuah API itu menjadi lama. Dan jika kalian ingin mendapatkan sebuah data berdasarkan ID-nya,
Sebelumnya, kalian langsung gunakan saja link query. Contohnya seperti ini ya. Jadi tidak perlu ambil dulu semua datanya, kemudian kalian looping satu persatu, kemudian menggunakan a condition if else. Nah, itu membuat prosesnya lebih lama. Jadi kalian bisa gunakan langsung sebuah link queue untuk mendapatkan data berdasarkan ID ataupun kolom-kolom yang lainnya. Jadi itu dia beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh programmer pemula dalam membuat REST API menggunakan .NET C#. Kita telah melihat beberapa kesalahan dalam penamaan convention, penggunaan HTTP metode yang salah atau HTTP method, kemudian penggunaan status code dari HTTP-nya juga kurang tepat, kemudian ada penggunaan chats yang kalian harus bisa gunakan dengan tepat, dan kalian bisa optimasi coding kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu kamu menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dan bisa membuat API menjadi lebih baik menggunakan .NET.